ketika tersangka makar mengajukan alasan bahwa dia menempuh jalan itu karena jalan konstitusi buntu, mustahil, dan bisa memang mustahil gitu. Apa yang harus dibikin gitu? Nah, ini harus kita bereskan, ini kita tuntaskan lagi gitu. Yang kita harus mulai adalah membereskan persoalan ini adalah dengan jalan kita kembali ke hakikat parlemen. Balik ke hakikat parlemen gitu. Nah, sesuai hakikatnya, parlemen itu adalah tidak beranggotakan lain kecuali manusia. Individu manusia, tokoh-tokoh. Pokoknya tidak boleh bukan manusia. Jadi tidak boleh misalnya makhluk lain apapun. Termasuk misalnya entitas yang bernama partai, fraksi dan sebagainya itu. Tidak. Nah, kenapa begitu? Karena hakikat parlemen adalah fungsi legislator dan sekaligus pengawas terhadap penyelenggaraan negara berdasar legislasi itu. Nah, fungsi kembar ini, legislator dan pengawas ini, evaluator ini, adalah fungsi konseptual. Krida konsepsi, bekerja konsepsi. Artinya ini adalah aktivitas epistemologi, fungsi epistemologi. Maka dia harus individu, manusia, bahkan pribadi-pribadi yang tidak gampang tergerus kemanusiaannya, tergerus kepribadiannya itu. Jadi dia tetap individu yang berpikir. Massa tidak boleh menjadi anggota DPR itu ya. Nah, begitu. Nah, begini, kenapa itu memang tidak boleh? Ya, karena dia akan menggerus hakikat individu yang berpikir itu menjadi makhluk yang tidak berpikir, entitas yang tidak berpikir. Nah, kenapa? Karena partai selalu mengandalkan jumlah. Maka dia selalu mengandalkan jumlah suara. Dan pengandalan pada jumlah suara ini bertentangan secara diametral, bertentangan secara hakikat dengan proses pencarian kebenaran. Itu sama sekali lain. Gitu. Nah, jadi tidak boleh ada parlemen yang beranggotakan bukan manusia individual. Itu. Nah, tetapi akan dibilang begini kan, tidak boleh partai, apalagi koalisi. Nah, itu kita tahu bahwa itu akan mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, fraksi pengelompokan di dalam, ya, koalisi, ya, bahkan kaukus itu bisa dengan mudah mereka lakukan secara konspiratif, gitu, tidak bisa dicegah. Nah, karena itu tidak bisa dicegah, maka harus ada prinsip-prinsip dalam tata tertib yang berdasar sesuai dikukuhkan secara konstitusi, gitu. Undang-undang dasar adalah ini prinsip-prinsipnya, gitu. Nah, tidak boleh yang tadi ya, tidak boleh ada kelembagaan fraksi, tidak boleh pelembagaan sampai di DPR ada di tata tertib ada aktivitas mereka sendiri, ada ruang sendiri. Nah, itu harus terlarang secara hukum. Gitu. Nah, juga apa? Untuk tidak ada kelembagaan itu,
harus terlarang secara hukum juga, terlarang secara konstitusi juga adalah lembaga recalling. Tidak boleh ada recalling. Gitu. Nah, juga harus dilarang secara konstitusi adalah kepemimpinan struktural permanen. Enggak, itu aneh sekali ya. Parlemen lalu ada ketua yang berfungsi seperti ketua umum partai gitu. Nah, pimpinan MPR, pimpinan DPR itu adalah tidak lebih dari ketua sidang. Itu ketua sidang. Di PBB itu contohnya ya gitu. Nah, Persekutuan Bangsa-Bangsa ya gitu. Itu contoh bahwa ketua bukan dia membawai secara struktural. Nah, pimpinan DPR itu cuma fungsional ketua sidang pada saat itu, dan itu sebaiknya harus berganti terus gitu. Nah, apalagi ini sangat penting, harus terlarang untuk mendahulukan voting, pemungutan suara. Selalu harus mendahulukan pengajuan pendapat, perbedaan, pertengkaran, semua. Itu. Kita ingat anggota Kongres di Amerika pernah mengajukan pendapat selama 2 hari ya, 2 malam, dan itu biasa, harus gitu. Nah, lalu pendapat-pendapat itu harus diproses. Ada tim perumus yang kalau bisa itu tim perumus yang diangkat secara fair oleh semua. Bahkan kalau perlu melibatkan outsource, orang luar yang dianggap ahli dalam mensistematisasi pikiran. Itu. Nah, dan semua itu, hasil dari itu harus diumumkan ke publik secara wajar. Semua itu harus terbuka. Jadi rakyat pemilih, konstituen akan tahu, bisa menilai pemimpin yang mereka pilih bodoh atau pintar, bertanggung jawab atau ingkar, khianat terhadap aspirasi mereka. Harus lihat. Jadi mereka yang dukung. Gitu. Nah, apalagi harus terlarang sistem pemilu proporsional. Harus terlarang itu. Proporsional atau proportional listen stelsel, bahasa Belanda dulu itu. Proporsional daftar. Tidak. Daftar lalu partai udah tentukan nomor 1 dia yang harus itu. Tidak. Yang dipilih adalah manusia. Itu prinsip. Individu manusia. Jadi harus personal stelsel. Itu. Single ballot. Saya tidak menyebut sistem distrik. Kata istilah distrik itu bisa merancukan karena proporsional juga harus secara distrik kan gitu. Nah, apakah dengan semua pembatasan itu tidak membatasi peran parpol? Apakah tidak melanggar HAM? Tidak, karena HAM itu hak asasi manusia hanya melekat pada manusia secara individual. Tidak melekat pada organisasi, partai, lembaga apapun. Kalau melekat secara beramai-ramai itu, PT, CV, perkumpulan sepak bola, sanggar-sanggar seni itu harus memiliki hak sama. Gitu. Itu manusia juga gitu. Nah, tidak gitu ya. Nah, berserikat dan berpartai itu HAM memang. Tetapi tidak ada wewenang
atau hak untuk partai melakukan hal-hal yang melanggar tujuan-tujuan negara, bahkan tujuan-tujuan HAM itu sendiri. Jadi di luar HAM, hak asasi manusia itu, yang ada pada partai itu hak-hak konvensional, hak-hak konsesional, gitu ya. Jadi dia secara konsesi saja gitu. Nah, tapi lantas apa peran penting dari parpol? Wah, justru sebaliknya ya. Peran parpol ini akan semakin optimal dan sempurna dan banyak tanpa fungsi-fungsi tadi. Dia tetap nama partai bisa, bendera, ideologi, tetapi tanpa fungsi. Dia tetap. Dalam hal pemilu gimana? Ah, itu yang disebut kelompok pemilih. Ah, di zaman kolonial ya Belanda itu, bahkan di negeri Belanda sendiri ada itu. Jadi bukan partai, itu yang disebut di sana kiesvereniging. Kies itu persatuan pemilih, kelompok pemilih. Gitu. Kalau di Jerman ada lagi itu, kalau nggak salah Wahlvereiniging gitu. Lain salah, semua di Amerika semua ada. Jadi tidak harus. Walaupun di Amerika tidak terlalu berkembang ini karena partai-partai itu sendiri, fungsi-fungsi partai itu sendiri secara konstitusional udah sedemikian longgar. Tidak dengan hak-hak yang bisa merecoki negara itu. Tidak ya, gitu. Nah, kita ingat ya, di zaman bahkan di negara-negara lain masih ada itu. Banyak sekali anggota parlemen yang jago-jago, tangguh, pendekar, pembela asasi, pembela rakyat, kepentingan rakyat, cerdas dan sebagainya, itu tidak melalui partai, itu, tapi melalui kelompok-kelompok pemilih ini. Nah, itu ya, kiesvereniging gitu. Nah, kita ingat partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, itu yang digagas oleh Jenderal Nasution dan kawan-kawan. Itu sebenarnya awalnya itu begitu, kelompok pemilih saja. Karena ABRI tidak boleh terlembaga di politik itu, dan mereka ingin keluarga-keluarga mereka memilih yang mereka anggap benar, bukan segala macam ideologi-ideologi yang membuat negara ini konflik terus sampai berdarah gitu. Maka jenderal-jenderal ini menginisiasi IPKI. Jadi IPKI itu dulu awalnya begitu ya, kelompok pemilih aja gitu. Dan ternyata pernah bagus. Kita tahu IPKI berperan sangat, sebagai partai yang berperan sangat penting di awal transisi ke Orde Baru, walaupun karena persoalan-persoalan politis antara Nasution dan lawan-lawannya, maka IPKI itu sendiri kemudian IPKI itu kemudian dari fusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) gitu. Jadi itu bagus. Mereka bisa kelompok pemilih itu yang mencarikan dana bahkan untuk kampanye tokohnya. Bukan seperti sekarang yang saking kacau dan rancunya itu kandidat caleg-caleg itu yang membeli, keluar duit banyak sehingga kemudian harus karena berutang maka dia harus korupsi lagi untuk mengembalikan utangnya. Semua itu mereka gunakan dana-dana itu untuk membeli suara. Padahal kalau tradisi yang benar itu sebaliknya, bahkan para konstituen itu yang memperjuangkan termasuk dana, gitu ya. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa seperti itulah membereskan. Tapi sekali lagi ini baru salah satu gunung berapi di bawah laut. Masih banyak akan kita kembalikan pada hakikatnya. Begitu.